Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kawan. Nah, di sini kita membahas dan saya mengajak saudaraku untuk membuka mata terkait perkembangan global dunia. Ya, saat ini dunia sedang bergerak menuju kepada hal-hal yang baru. Ya, salah satunya adalah revolusi masalah keuangan. Revolusi industri sudah berjalan dengan munculnya AI. Nah, ini revolusi keuangan terus bergerak, ya, yang mana mata uang kita, ya, atau mata uang negara-negara seperti rupiah, ringgit, dolar, itu adalah mata uang sebuah negara. Dan mata uang ini yang tadinya kertas, ya, terus berangsur-angsur berubah menjadi digital. Ya, seperti sekarang kita ini kalau transaksi menggunakan uang kertas selama beberapa waktu lalu, untuk saat ini kita sudah terbiasa, ya, sudah ada yang terbiasa menggunakan digital seperti Dana, ya, transfer uang pakai SMS banking, internet. Nah, itu masih antar negara. Nah, sekarang muncul, ya, semakin masif, yaitu kripto atau uang digital dunia yang bisa transfer lintas negara tanpa lewat bank. Nah, seperti kayak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, dan lain-lain. Tetapi sekarang ini Bitcoin sudah tidak masuk dalam golongan kripto. Nah, kripto ini kan mata uang digital global. Tapi Bitcoin sekarang sudah menjadi aset. Berbagai negara berlomba-lomba untuk menyimpan Bitcoin sebagai aset negara mereka. Nah, kemarin, ya, terjadi perang Iran Israel, kemudian didukung Amerika menyerang Iran. Nah, semua sempat turun uang-uang digital dunia. Tetapi hari ini naik lagi kembali, ya, Bitcoin. Nah, ini banyak sekali. Jadi uang-uang kripto ini banyak sekali beredar di dunia. Dan bahkan Dogecoin sendiri itu sudah dipakai sebagai alat bayar untuk membeli produk-produk Tesla. Nah, saya teringat dulu tahun 2017 saya beli Dogecoin itu harganya Rp50, kawan. Nah, sekarang sudah harganya 2.000 lebih, bahkan tembus 3.000, ya. Nah, di 2017 itu harga Bitcoin sekitar 100 juta satu Bitcoin. Nah, sekarang sudah 1,7 Bitcoin. 1,7 miliar, ya, per Bitcoin. Coba seandainya saya tidak berhenti atau tidak mengambil uang atau tidak lupa password waktu itu, mungkin sekarang saya sudah miliarder. Jadi pada saat terjadi turunnya Bitcoin karena ada perang, itu biasa, kawan. Nah, bagi saudara-saudaraku, ya, dengan pengalaman saya ini yang 2017 sampai sekarang, ya, saya memulai lagi untuk menabung, ya, menabung Bitcoin minimal kalau ada uang 100.000 per bulan. Syukur-syukur lebih, karena bagaimanapun Bitcoin ini akan habis. Bitcoin ini kan hanya 21 juta koin di dunia yang sudah beredar di seluruh manusia, itu 19 juta sekian. Jadi sisa sedikit lagi. Nah, apa yang terjadi kalau Bitcoin ini sudah dipegang oleh semua manusia? Tentunya dia langka, akan langka. Namanya barang langka pasti naik. Maka ada yang memprediksi harga Bitcoin ke depan itu adalah tembus 20 miliar satu Bitcoin. Makanya kenapa negara-negara barat seperti Amerika, ya, bahkan Rusia, Cina, negara-negara maju sekarang berlomba-lomba untuk membeli Bitcoin. Dan beberapa negara terus menambah Bitcoin. Jadi Bitcoin ini ibaratnya diartikan sebagai emas digital karena juga nambang. Ya, dan untuk menambang ini butuh biaya besar, butuh listrik yang sangat besar. Nah, jadi Bitcoin itu tidak muncul begitu saja, tapi dia ditambang, kawan. Namanya tambang digital. Butuh perangkat-perangkat seperti komputer, ya, butuh listrik. Jadi
Nah, dengan terbatasnya nilai Bitcoin di dunia ini, otomatis orang akan rebutan. Jadi seperti emas. Kalau emas itu fisik, nah kalau Bitcoin ini adalah dalam bentuk digital, menggunakan blockchain. Dan di Bitcoin ini tidak ada riba, tidak ada bunga, dan sebagainya. Jadi saya sendiri sudah mulai beberapa minggu lalu ya untuk menabung. Tapi ingat kawan, menabung, yakinkan bahwa uang kebutuhan kalian yang sehari-hari aman, tidak digunakan. Nah, biasanya yang panik ini kalau ada perang, harga Bitcoin turun, harga kripto turun, biasanya orang-orang yang main trading atau hanya yang bersifat sementara. Nah, di sini saya ingatkan kepada saudaraku, jika kalian tidak tahu ilmunya tentang trading, jangan sekali-sekali main trading. Ya, saya punya pengalaman itu, mencoba-coba. Ya, pada saat dapat senang, tapi lebih banyak kalahnya. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti main trading karena saya tidak tahu ilmunya. Tetapi orang yang tahu ilmunya, ya mereka dapat duit. Akhirnya sekarang saya main aman. Ya, lebih baik menabung saja. Ya, seandainya 2017 saya sudah mulai menabung, mungkin sekarang saya sudah kaya raya kawan. Cuman 2017 itu kan saya berpikirnya apa ini Bitcoin, apa ini Ethereum, apa ini Dogecoin, nggak paham. Apalagi setelah itu saya sibuk dalam pilpres ya, pilpres. Jadi mendukung Pak Prabowo sampai 2024. Jadi tidak memikirkan yang begini-begini yang kayak Bitcoin, nabung Bitcoin. Nah, sekarang setelah saya mempelajari beberapa hari, ya saya pelajari betul. Nah, ternyata yang paling aman adalah menabung. Menabung. Nah, ingat kawan, menabung. Ya, karena Bitcoin ini jumlahnya terbatas, hanya 21 juta. Jadi kalau sudah habis terjual, negara-negara sudah memakai, otomatis akan langka ini barang dan pasti mahal. Pasti. Kenapa orang percaya Bitcoin? Karena di dalam sistem Bitcoin itu ada namanya blockchain. Blockchain ini tidak bisa dimanipulasi, semua serba transparan di situ. Semua, ya. Di situ kejujuran lah di blockchain itu. Tidak bisa lagi menambah koin, tidak bisa. Karena dia menggunakan sistem. Makanya kenapa orang-orang pintar mempelajari itu meyakini. Tapi yang tidak mau mempelajari Bitcoin, ya, yang tidak mau mendalami apa itu Bitcoin, apa itu kripto, ya, otaknya pasti sampai di situ saja. Dia akan bersifat negatif. Dia akan berpikiran negatif kepada barang ini karena tidak mau tahu ilmunya. Nah, orang-orang yang tidak mau mengikuti ilmu perkembangan dunia ini, mereka akan ketinggalan kawan. Apapun yang terjadi. Ya, seperti sekarang muncul AI, muncul robot. Dulu orang nggak percaya, nggak ada itu, nggak itu banyalah aturan agama. Nah, sekarang sudah mulai dikembangkan. Bahkan dulu kita tidak pernah tahu orang akan sampai ke Mars. Bilang, itu nggak bisa itu. Orang-orang berpikiran ini, berpikiran seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau maju. Faktanya sekarang, ya perusahaan Elon Musk, SpaceX sudah sampai di Mars. Jadi kita ini kekurangan kita kawan, tidak mau belajar, ya hanya mengandalkan ilmu yang ada di otak kita dan negatif kepada ilmu-ilmu yang baru. Nah, begitu kawan. Jadi sekali lagi saya pribadi sudah mulai menabung ya Bitcoin sedikit-sedikit, 100.000, 100.000 untuk masa depan, bukan untuk diambil dalam waktu sesaat. Nah, kita lihat nanti. Ya, katanya atau informasinya Bitcoin akan tembus minimal 5 miliar per koin di tahun 2030. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk nabung ya. Walaupun kita tidak sampai 1 koin, paling tidak 100.000 ditabung itu nggak akan mati nilainya, dia akan naik. Jadi orang yang menabung Bitcoin jangan panik kalau kayak ada grafik naik turun, nggak usah panik kawan.
Jangan, karena kita jangka panjang. Oke? Maka menabunglah pakai uang dingin, artinya uang yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat. Ayo kita lihat, ikuti perkembangannya dengan pengalaman sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan sesuai harapan. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya.